menang Bapak Anies Baswedan. Partai Nasdem menang. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Pak Anies langsung senang sama kita. Agak menarik ya, ternyata ya Anies Baswedan disambut luar biasa. Ini Anies suarakan perubahan di hadapan ribuan pendukung di Kalimantan. Wow, sangat luar biasa, dan bahkan ratusan ribu ya menyambut kedatangan Anies Baswedan. Inilah yang kemudian ditakuti para cebong dan buzzer hari ini. Ada apa ya? Karena Anies Baswedan ya tidak terbendung lagi begitu disambut di mana-mana, walaupun ada segelintir orang yang menolak ya. Itulah bagian dari demokrasi kita. Dapat sambutan yang luar biasa meriahnya, dan kemudian kita melihat ada yang kepanasan, ada yang kelonjotan. Ya, siapa lagi kalau bukan PDIP bersama konco-konconya. Anies Baswedan adalah seorang yang egaliter. Beliau menerima semua pihak. Beliau bersahabat dengan semua orang. Pak Anies tidak punya musuh. Tidak ada hambatan komunikasi apapun. Nah, tapi tentu selalu ada pihak-pihak yang merasa terambil. Ya, kalau biasa mainnya di kubu yang ekstrim barangkali begitu gitu ya. Sambutan rakyat di daerah ini semakin besar ya ternyata. Ini artinya semakin dihambat, Anies itu makin membesar. Ini bukan mobilisasi, dan ini betul-betul partisipasi. Jadi tidak ada rakyat yang dibayar untuk jemput Anies, tidak ada rakyat yang diberikan amplop untuk sambut Anies. Di sini betul-betul sangat bergemuruh. Tapi kan kita lihat Pak Anies bertemu dengan orang yang paling kanan, bahkan bertemu dengan orang yang paling kiri, dan semuanya bersahabat. Nah, kita lihat ketika Pak Anies tampil di G20, ini Ruhut langsung kelonjotan, ini langsung menyerang. Ruhut sentil Anies yang ngaku diundang dalam acara G20. Kapan nggak benar berhenti berdusta? Dia sedang menunjuk ke dirinya sendiri ya, yang pandai sekali memproduksi hoax-hoax. Ruhut Sitompul. Hadirnya Capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan dalam rangkaian acara G20 menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah politikus PDIP Ruhut Sitompul. Kita lihat ya bagaimana beliau berbicara, berpidato dengan bahasa Inggris yang fasih, kemudian mampu menjelaskan proses-proses pembangunan di Jakarta sehingga bisa menjadi contoh untuk kota-kota lain yang ada di luaran sana. Disambut warga dengan parade kebudayaan saat tiba di Kalimantan. Nah, saya katakan gegap gempita, bisa dikatakan begitu pemirsa, karena masyarakat Kalimantan itu jumlahnya itu hanya sekitar 4 jutaan lebih. Nah, itu istilahnya itu orang yang punya kesempatan itu membanjiri semua ya yang ada di jalan yang akan dilalui oleh Anies Baswedan. Lautan massa antusias kerubungi Anies di Kalbar, bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Bagian media sosial, Eko Widodo menyoroti kehadiran bakal calon presiden dukungan Partai Nasdem Anies Baswedan di Kalimantan Barat yang disambut meriah ribuan warga. Dia menilai Anies layak diberi gelar Bapak Pemersatu Bangsa. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Gagap gembitanya warga Kalimantan menyambut Anies adalah bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Anies layak menyandang gelar Bapak Pemersatu Bangsa, ujar Eko Widodo dikutip Newsworthy. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Kalbar. Rencananya kunjungan itu dilakukan selama 2 hari dimulai pada Jumat besok tanggal 17 Februari. Dimulai dari pendaratannya di Bandara Internasional Supadio, Anies akan langsung menuju Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari sana Anies akan menuju kantor DPW Nasdem Kalimantan Barat. Setelah itu Anies akan bertolak ke rumah adat Melayu Kalbar untuk menghadiri dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat multi etnik, tokoh pemuda dan mahasiswa. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Qadri, menginformasikan sebelumnya dialog kebangsaan tersebut akan digelar di Rumah Radang. Namun kemudian dirubah lokasinya
dan dialihkan di rumah adat Melayu Kalbar. Lautan massa antusias kerubungi Anies di Kalbar, bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Bagian media sosial, Eko Widodo menyoroti kehadiran bakal calon presiden dukungan Partai Nasdem Anies Baswedan di Kalimantan Barat yang disambut meriah ribuan warga. Dia menilai Anies layak diberi gelar Bapak Pemersatu Bangsa. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Gagap gembitanya warga Kalimantan menyambut Anies adalah bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Anies layak menyandang gelar Bapak Pemersatu Bangsa, ujar Eko Widodo, dikutip Newsworthy. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Kalbar. Rencananya kunjungan itu dilakukan selama 2 hari dimulai pada Jumat besok tanggal 17 Februari. Dimulai dari pendaratannya di Bandara Internasional Supadio, Anies akan langsung menuju Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari sana Anies akan menuju kantor DPW Nasdem Kalimantan Barat. Setelah itu Anies akan bertolak ke rumah adat Melayu Kalbar untuk menghadiri dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat multi etnik, tokoh pemuda dan mahasiswa. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Qadri, menginformasikan sebelumnya dialog kebangsaan tersebut akan digelar di Rumah Radang. Namun kemudian dirubah lokasinya dan dialihkan di Rumah Adat Melayu Kalbar. Lautan massa antusias kerubungi Anies di Kalbar, bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Bagian media sosial, Eko Widodo menyoroti kehadiran bakal calon presiden dukungan Partai Nasdem Anies Baswedan di Kalimantan Barat yang disambut meriah ribuan warga. Dia menilai Anies layak diberi gelar Bapak Pemersatu Bangsa. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Gagap gembitanya warga Kalimantan menyambut Anies adalah bukti polarisasi yang dinarasikan buzzer gagal total. Anies layak menyandang gelar Bapak Pemersatu Bangsa, ujar Eko Widodo, dikutip Newsworthy. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Provinsi Kalbar. Rencananya kunjungan itu dilakukan selama 2 hari dimulai pada Jumat besok tanggal 17 Februari.